Karena kebaikan Tuhan kami masih boleh hidup. Karena izin Tuhan kami masih ada di sini. Karena Tuhan kami dalam keadaan baik-baik saja. Biar pernyataan itu kami ikuti dengan ucapan syukur. That's why Lord, we are here. Kami ada di sini. Ingin mendengarkan Engkau. Berkata-kata, memuji, memuliakan Tuhan. Dan mau dengar tentang apa saja dari Tuhan. Karena semua yang datang dari Tuhan itu yang terbaik. Kami berterima kasih untuk anugerah yang selalu baru dalam hidup kami. Berterima kasih untuk kesempatan yang masih terbuka bagi kami. Kami juga berterima kasih untuk kehidupan yang kami masih boleh terima sampai hari ini. Berkata-kata Engkau, Tuhan, berkuasa di sini. Berbicara Engkau, Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau. Kuasa yang bukan dari Tuhan, patah dalam nama Yesus. Biar hanya ada satu roh yang paling boleh berkuasa di ruangan ini, bahkan di ruangan hati kami yang terdalam. Yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bekerja. Berfirman Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, kami sambut perkataan-Mu dan firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah betul. Silakan duduk. Kalau ada bangku di sebelah saudara yang kosong, Anda lihat ada begitu banyak jemaat yang berdiri. Atau mungkin itu ada kursi-kursi, bisa di sini ya. Bahkan di atas panggung juga boleh, jadi berkatnya double. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini. Sampai koordinatornya kesian gak dapat tempat di belakang. Bos, terima kasih untuk gembala sidang dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Ya, yang berdiri nanti dapat tempat ya. Taruh-taruh di sini juga nggak apa-apa. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Ini masih ada 2 bangku. Saya suka kalau saya khotbah semua bisa duduk. Ya. Di dalam 2 Petrus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, lanjut 2 Petrus, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9, hanya beda fatsal. 2 Petrus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, Petrus adanya di belakang. Ada orang sibuk cari depan. Dihakim-hakim kayaknya nih. Karena Petrus sudah dihakimi gitu. 2 Petrus pasalnya yang kedua. Saya rasakan hadirat Tuhan kuat di sini. Ya. I know that God is here. 2 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9. Ayo kita akan baca bersama-sama. Nanti lanjut 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Ayat yang ke-9 ya.
Dapat semua? Yang 1, 2, dan 3. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Sekarang baca yang pasal yang ketiga, tetap 2 Petrus ayatnya yang ke-9. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tuhan, Ia tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin, saudara. Ini jawaban dari apa yang sedang terjadi, khususnya di negeri dan negara tercinta kita, Indonesia. Di pasal yang kedua dari 2 Petrus ayat yang ke-9 tadi kita membaca bahwa maka nyata bahwa Tuhan itu sanggup melindungi, menjagai saya dan Anda di ruangan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Karena seringkali sekarang kita mendengar statement-statement gitu. Where are you, Lord? Di mana engkau Tuhan pada saat gempa itu terjadi, pada saat bencana itu terjadi? Where are you, Lord? Bahkan tidak sedikit mungkin dari orang di luar sana mulai menggoyahkan iman kita. Percuma juga Anda beribadah, tapi ujung-ujungnya juga mati, ujung-ujungnya juga malapetaka, ujung-ujungnya juga prahara. Tidak sedikit orang Kristen yang mati, tidak sedikit orang Kristen yang sakit, tidak sedikit orang Kristen yang rugi, tidak sedikit orang Kristen juga yang mengalami tekanan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang binasa. Bahkan kita gamang dengan keadaan seperti itu, dan itu mengancam iman percaya kita dan berkata, jangan-jangan. Kata lalai di situ mungkin dia lupa, kata lalai di situ mungkin dia tidak bisa melakukannya. Kata lalai di situ mungkin Alkitab Perjanjian Baru pernah berkata, but Jesus was asleep. Dia tidur. Tapi saya mau katakan buat Anda hari ini, bagi saya dan Anda di ruangan ini yang masih hidup, coba simak baik-baik doa saya. Terima kasih untuk kesempatan yang masih terbuka bagi kami. Amin, saudara. Terima kasih untuk anugerah yang selalu baru dalam hidup kami. Dan terima kasih, sebab hari ini Engkau adakan syukur bagimu. Bukan bermaksud bersuka cita di atas penderitaan orang. Tapi firman Tuhan berkata, biarlah yang mati menguburkan yang mati. Artinya begini, saya dan Anda yang masih hidup, come on. Mari kita sekarang lebih hebat lagi di dalam Tuhan. Pelajaran. Anda bilang gempa Padang dahsyat, yes. Anda bilang gempa Tasyik dahsyat, yes. Tapi bandingkan dengan zaman Nuh. Disisakan hanya 8 orang. Halo. That's the truth. Kebenaran. Kalau hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita turut berduka cita. Oleh sebab itu saya pakai batik. 3 perkara saya pakai batik. Yang pertama, nasionalisme saya sebagai orang Indonesia. Papa saya Indonesia, mama saya Indonesia. Tuhan bisa saja kasih papa saya Elvis Presley, bisa. Mama tuh bisa saja ya, Elizabeth Taylor zaman dulu. Tapi enggak, dikasih bapak yang Manado, Indo,
dan mama yang Ambon Chinese. Lahirlah saya. Baru-baru ini Vatikan diresmikan tanggal 2 ya, dirayakan secara nasional. Satu itu. Bangga aja jadi orang Indonesia. Right or wrong is my country. Amin saudara. Saya hidup di Indonesia, saya melayani Tuhan di Indonesia, saya diberkati di Indonesia. So what gitu loh. Jadi kalau saya diundang ke luar negeri, ya kalau saya ada waktu saya terima, tapi I prefer stay in Indonesia. Karena saya tahu ya, banyak orang-orang juga membutuhkan. Di Amerika banyak hamba Tuhan top, dari Benny Hinn, Maurice Cerullo, Reinhard Bonke. Di Indonesia kan, we need preachers, we need reverend gitu ya. Dan nanti dari Anda mungkin anak-anak Anda akan lahir juga hamba-hamba Tuhan yang berkualitas. Dan katakan kepada mereka, berkati dulu bangsa sendiri. Amin saudara. Yang kedua, saya pakai batik karena rasa turut berduka cita sesama anak bangsa. Rasa bersatu saja dengan tewasnya korban di Tasik dan juga yang di Sumatera Barat. Dan yang ketiga ya rasa keren aja gitu loh. Nah, kalau Anda melihat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, mungkin ada kesimpang siuran dalam hal itu. Ya hal yang pertama kita bilang, kok bisa ya di mana Tuhan? Gitu. Dan ternyata saudara, kita juga punya pengalaman tentang gempa. Baru-baru ini terjadi gempa kan di Jakarta. Where were you? Di mana Anda? Saya ada di Surabaya pada saat itu, istri saya telepon. Teman saya banyak yang melaporkan tentang gempa itu, saudara. Ada yang di Susite. Susite Senayan City. Anak gembala sidang lagi duduk di situ. Ada 35 table Pak, dia bersaksi. Yang tidak keluar 3 table. Oh saya bilang, Anda punya iman yang kuat? Enggak. Karena di depan juga di pintu keluar itu orang udah diinjek-injek. Jadi saya nggak mau lah Pak di situ. Jadi saya duduk aja, saya bilang mau mati mau hidup Tuhan bisa pilih yang mana aja lah. Bukan saya nggak mau keluar, saya berdoa di situ dalam nama Yesus, dia bilang begitu. Dan 2 table yang lain juga lihat dia, sambil tunjuk-tunjuk, nggak bisa keluar, iya sama. Ketika gempa selesai, nah ini yang sebetulnya memalukan. Tidak ada satupun dari 32 table itu yang kembali. Persis cerita Yesus. 10 penderita kusta, cuma 1 yang kembali. Yang 9 nggak balik gitu loh. Maksudnya balik bukan berterima kasih, bayar dong. Malah mereka bilang, sering-sering nih ada gempa. Makan gratis gitu loh. Ini segitu sih. Ada lagi suami istri, teman saya punya teman. Dia bilang, ini yang lebih parah Pak. Lari begitu lagi di rumah, suami lagi nonton TV, istri lagi mandi. Begitu gempa, lari berdua lari. Sampai 500 meter di tanah lapang. Akhirnya lolos mereka pelukan, amin, lolos Pak. Dan suaminya tanya, anak di mana Mak? Bayinya 3 bulan, lupa. Istrinya bilang, ya lupa Pak. Ada lagi teman saya di lantai 37 kan. Begitu gempa goyang itu. Dia di lantai 37. Dan dia bersaksi, Pak Pendeta saya tuh mau lompat. Tapi waktu saya lihat saya masih punya nalar. Tinggi banget. Jadi saya pakai hikmat kebijaksanaan akal budi. Saya juga tahu Pak Pendeta itu lagu rohaniku kan terbang. Tapi saya nggak mau konyol Pak. Anda boleh nyanyi coba, Anda sambil nyanyi ku kan terbang turun. Pasti ada 1 tanda, patah. Jadi dia bilang lebih baik saya turun dari 37 ke 36, 36 ke 35, 34 terus. Sampai gempanya berhenti, terus dia turun. Sampai lobi sudah sunyi. Itu dia keluar, orang-orang di depan lagi liatin dia gitu. Dan dia juga bingung kenapa orang banyak di situ. Dan dia tanya, ada apa sih? Orang di luar bilang, enggak ada apa-apa. Dan mereka masuk kembali gitu.
Ada yang tidak memikirkan berliannya, tidak memikirkan sertifikat tanahnya, nggak pikir. Lari tunggang langgang. Mereka bilang, udah mah biarin, yang lain bisa dicari, tapi nyawa lebih penting. Tuh. Bukankah Jakarta juga punya pengalaman tentang hal itu, sudah? Yang saya mau bagikan buat Anda, kalau kita tetap dalam keadaan baik-baik saja, means berarti masih ada anugerah Tuhan. Percaya itu, saudara. Amin. Masih ada kesempatan bagi kita untuk menapaki hidup yang lebih baik lagi. Ada belas kasihan pertolongan Tuhan. Kemarin saya dari Bandung. Hari Jumat. Makan jam 9:30 setelah kebaktian. Teman saya cerita, Pak, ayah teman saya itu di Sumatera Barat sedang duduk dalam keadaan sehat-sehat saja. Belum sampai 50 usianya. Ini orang 30 gitu. Dan dia bilang, belum sempat berdiri, tiba-tiba rumah itu langsung tiang yang begitu besar menghantam kepalanya. Sehingga remuk. Coba, kalau dia mengadu itu kepada saya, jawaban saya cuma begini. Aduh, kasihan. Cuma itu. Saya yakin semua anak-anak Tuhan di ruangan ini juga, apa sih yang kita bisa tolong? Apa yang kita bisa perbuat? Paling juga nanti berikan dana bantuan gitu. Apa yang mereka perlu buat tentang nyawa, kita nggak bisa bilang apa-apa karena kemampuan kita terbatas. Tapi Anda punya Tuhan pribadi yang memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Nah itu harus menjadi tameng dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu harus menjadi acuan di dalam hidup. Kemanapun kita pergi harus bawa Yesus. Supaya engkau selamat dan beruntung. Nah, kita buka kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan untuk tetap keep moving? Tetap untuk ada di jalur on his track. Tetap bisa diselamatkan dalam perlindungan Tuhan. Di dalam satu belas kasihan Tuhan. Kita buka dalam Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-7. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya ingat sebelum saya pergi ke Israel, itu tanggal 20 jam 6 sore. Di tempat ini saya khotbah tentang hal ini. Dan hari ini saya mau kembalikan lagi buat jemaat yang jam 11 Duta Injil, ambasador di tempat ini. Bicara tentang judul perikop 2 macam dasar, dan entah apakah ini satu, saya yakin bukan kebetulan, tapi jadi satu kekuatan buat kita. Untuk menghadapi ancaman-ancaman yang saya tidak tahu, bahkan di bulan, kita sudah masuk di bulan Oktober, November, Desember, biasanya bulan gitu. Kita lagi sedang mewaspadai gempa, atau datang lagi nih, banjir gitu. Dan selalu orang Jakarta kalau banjir besar, menyalahkannya orang Bogor, kiriman Bogor nih. Bogor bilang, orang kiriman gue belum nyampe. Bogor teriak, paling Bandung nih gitu. Bandung teriak, Tasik. Hari ke depan mungkin kita akan menghadapi tantangan yang lebih berat, dan bukan hanya cuman persoalan physically, tapi juga bisa bicara tentang hal-hal yang bersifat rohani, saudara. Alkitab juga katakan, takutlah kepada pribadi yang bukan hanya sanggup membinasakan fisik Anda, jasmani, tapi juga takutlah kepada pribadi yang sanggup juga membinasakan jiwa di neraka. Nah, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Anda mau selamat? Anda mau diberkati? Anda mau tetap hidup dalam belas kasihan Tuhan? Oke, mari kita lihat satu persatu ayat ini. Kita baca ayat yang ke-24, 25, 26, 27. Mari saudara, di dalam Matius pasal yang ke-7, 1, 2, dan 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh. Sebab
didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Indonesia sudah terlalu sering dan terbiasa bicara tentang always politics. Kita sudah terlalu biasa tersedot kekuatan tenaga kita untuk always talking about crisis, economy crisis. Kita lupa ternyata bukan hanya di bidang itu saja, ada juga ancaman yang lain bicara tentang alam itu, bencana alam itu sendiri. Bahkan ketika kita sedang membicarakan tentang platform bangsa, membicarakan tentang partai-partai politik, tempat-tempat yang empuk, bicara tentang KPK, bicara tentang DPR, kita lupa. Kita suka tidak lagi membicarakan tentang Tuhan yang hidup itu. Anda mungkin oke berbicara tentang Tuhan, but how about Indonesia itself? Bagaimana dengan Indonesia itu sendiri? Saya berkeliling ke daerah, ada banyak orang yang acuh tak acuh tentang Tuhan itu sendiri. Bahkan kita mendengar bagaimana teraniayanya tubuh Kristus di Indonesia ini. And that's the truth. Dan itu adalah kebenaran. Begitu susahnya kita mendapatkan izin, begitu susahnya kita beribadah, terpujilah nama Tuhan, mall ambasador, duta Injil di tempat ini. Dapat tempat yang luar biasa seperti ini. Dan saking sibuknya kita bicara tentang ekonomi, kampung tengah gitu. Kita lupa bicara tentang Tuhan, bahkan kalau bicara tentang Tuhan, surut sudah semangat kita. Bahkan tutup juga mata kita. Kalau dengar firman, kalau nggak ada masalah. Yang kita pikirkan cuma bisnis terus. Usaha terus, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan. Kita lupa dengan ibadah, kita lupa dengan kebaktian, kita lupa dengan Tuhan yang hidup yang memelihara kita. Kita pikir bahwa kita bisa hidup 10, 20, 30, 40 tahun ke depan. Lupa gitu. Dan akhirnya ketika Tuhan izinkan, baru sadar, baru bergandengan tangan. Yang kita urus hanya perkara-perkara duniawi. Dan hari ini, mumpung saya dan Anda masih hidup, dan tidak terkena bencana itu, kita harus belajar untuk tidak melakukan kesalahan dan hal yang sama. Amin, saudara. Jangan sampai gempa itu jadi dalam hidup kita, entah itu secara fisik, entah itu secara jiwani, entah itu dalam hal rohani. Dan ini yang Tuhan anjurkan. Lihat, bicara tentang hebatlah kerusakannya. Ayat 27 katakan itu. Dan hebatlah kerusakan. Saya mau ayat 27 berubah. Ketika angin badai tofan itu melanda hidup saya, maka hebatlah pertahanannya. Amin, saudara. Dan untuk itu harus perlu kita memiliki senjata-senjata yang Tuhan nasihati sudah dalam hidup. Yang pertama, coba kita lihat ayat 24. Ayo baca sekali lagi. Kalau Anda perhatikan ayat 24 dan 26, itu ada dua kata sederhana. Yang pertama di situ ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang apa, saudara? Ya? Tetapi melakukannya, maaf. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Itu kata yang pertama, bijaksana. Dan ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodoh. Ada dua kata kita jumpa. Satu, lihat ini saudara, ini bijak, ini bodoh. Nah sekarang kita tinggal memilih gitu loh. Artinya, bahwa keselamatan, kehidupan itu, belas kasihan Tuhan adalah pilihan.
Tiap hari kita beribadah. Anda sudah diselamatkan melalui tubuh dan darah Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita 2000 tahun yang lampau. Dan hari ini firman Tuhan itu tetap relevan. Kita harus memilih karena hidup ini sendiri adalah pilihan. Anda mau jadi orang bijak atau Anda mau jadi orang yang bodoh? Saya yakin semua sepakat untuk menjadi orang yang bijak. Setuju, saudara? Biarpun saya SD nggak lulus, Pak, saya mau jadi bijak. Kata bodoh di sini bukan dumb, bukan stupid, tapi orang yang tidak memiliki hikmat. Nah, orang bijak ada tanda. Tanda yang pertama ayat 24 katakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, itu sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. On the rock. Di atas. Yang pertama saudara, kata di atas batu ini mencerminkan penekanan Yesus tentang dasar daripada hidup yang kita jalani. Dasar hidup kita apa? Saya baru pulang dari Israel. Seorang hamba Tuhan itu telepon istri saya bilang, Pak, Bu, saya mau ke Barcelona. Dan saya sudah berpikir, siapa yang pantas menggantikan saya? Pak Yohan tinggal duduk manis, bawa tur aman, tentram, free, dapat berkat lagi Bu. Istri saya bilang kapan? Liburan Lebaran. Istri juga, oh amin, kalau gitu ya udahlah, lihat jadwal, bisalah tanya-tanya gereja untuk di cancel, diganti, bisa. Siap Pak. Oh ya Bu, ada kabar baik, bukan hanya Bapak yang berangkat, Ibu juga berangkat free. Istri saya bilang, amin, itu yang saya sudah nantikan. Berangkat deh kita berdua, kasih kabar istri saya, Pak nanti Lebaran kita ke Israel. Oke. Udah oke, Ma, oke. Terus istri saya bilang begini, 2 anak ikut ya Pak. Wah, kalau 2 anak ikut jadi gak gratis lagi, Ma. Tadi kan gratis 2. Kalau 2 lagi tambah lagi jadi kita harus biaya. Iya ya, kita doa. Oke gini aja, Ma. Kalau Tuhan mau izinkan mereka ikut, kita diberkati. Ada tandanya gitu. 1 minggu sebelum berangkat, bisa saya dapat berkat. Jadi saya bilang dengan istri, ajak deh Mah 2, amin. Mereka bilang, liburan kemana nih? Israel, Israel. Enggak ke Amerika, enggak ke Eropa. Israel, iya. Israel yang reruntuhan itu. Iya. Yang ada orang Arab, iya. Yahudinya juga ada, jangan lupa itu. Iya. Jadi yang lihat rohani semua, iya. Aduh. Naik kapal apa nggak tahu nih, Air Jordan apa Emirates. Kapal Arab lagi, iya. Pergi kita berempat, terus saya bilang, ya udah Mah, yuk. Saya dalam perjalanan di mobil bilang begini buat istri saya, ini pengikutnya keren semua pasti nih. Keren habis nih Mak. Karena aku punya teman banyak. Begitu duduk jam 10 malam di Soekarno-Hatta, karena pesawatnya berangkat 1:30 pagi. Jam 10 udah ngantuk-ngantuk. Terus saya lagi bikin kopi, lagi duduk, tiba-tiba di sebelah saya sepasang suami istri. Bapaknya ngomong, Shalom Pak Pendeta. Saya, Shalom Om. Bapak-bapak umur 73 tahun. Om mau kemana? Mau ke Kutub? Apa mau liburan ke Jerman, Prancis, atau mau ke Amerika Om? Atau mau kunjungin cucu ya? Mau kemana Om? Gereja mana? Orang saya ikut tur Bapak. Aduh. Om umur berapa? 73. Istri 71. Aduh. Saya bilang sama istri saya, Mah, mau tuh. Yang ngikut gue 73, 71.
Istri saya bilang, iyalah, tapi kan masih ada yang lain, masih ada 35 orang. Bikin kopi ke depan. Tiba-tiba ada om-om umur 71 menghampiri saya. Gulanya jangan banyak-banyak Pak Pendeta. Terus saya bilang, oh iya nanti diabetes. Shalom om, dari gereja mana, mau kemana? Ikut ke Yerusalem. Kenapa jadi yang tua-tua nih pada ikut semua? Kemana yang muda gitu loh. Nah kan saya bilang sama istri saya, akhirnya most of them itu orang bukan yang dewasa, tapi sangat dewasa sekali. Saya bilang sama istri saya dan anak-anak juga, waduh ini bukan tur ke Israel nih, ini mau tur ke akhirat. Ya even walaupun terus akhirnya ketemu beberapa anak muda, saya down. 14 tahun gak pernah ke Israel lagi. Dulu terakhir tahun 95, 96, sekarang pergi lagi 14 tahun. Itu kan artinya 14 tahun. Dari zaman Abraham, dari zaman Adam ke Abraham gitu. Sampai keturunan Yesus pembuangan di Babel 14 gitu. Sekarang pas 14 tahun lagi sampai di keturunanku, Tuhan kenapa jadi begini? Saya bilang, aduh kalau hanya cuma 10 hari buang waktu buat yang kayak begini dalam hati kecil. Ya, aduh, mana salah-salah lagi. Udah menaik ke nomor berapa saya ya pendeta? Cari aja sendiri om. Ini saya nggak tahu nih nomor berapa ya. Saya bulak-balik, ini yang lain om. Ini penerbangan yang, ini ternyata apa namanya tuh, cucu saya punya. Jadi cucunya pernah terbang beberapa hari yang lalu, ditaruh di kantongnya saudara, boarding pass, cucunya punya gitu. Oh pantas salah ya pendeta, iya udah salah, om juga hidup udah salah nih gitu. Tapi sebelum saya menginjakkan kaki, saya bilang begini, Ma, dasarku harus benar. Perjalanan ini dasarnya harus Kristus. Dan benar saudara, waduh, sepanjang di bus protes melulu. Jalan di bus, nanya. Guide-nya ditanya, Pak kapan nyampe ini? Kapan makan Pak? Saya udah rada-rada juga, aduh. Nggak mungkin saya bilang, Tuhan bumi hanguskan mereka. Makan telat protes. Sampai itu di perbatasan antara Israel dan Yordania. Itu bapak umur 65 tahun. Pak, ini udah berapa jam kita nih? 4 jam. Aduh. Dan kita tuh nggak boleh masuk sudah. Tentara Israel. Terus ini bapak ngomong ini, anak muda ini. Maju Pir, maju. Supirnya orang Arab, Majid namanya. Namanya Majid. Untung dia nggak ngerti. Tour guide kita tuh orang Batak saudara. Dia bilang maju Pir. Ini udah nggak tahan nih. Anak muda ini kadang-kadang pikirannya semau dia gitu. Terus kata tour leader bilang, sudah lah Pak, duduk saja tenang. Ini orang Batak. Tenang Pak, sudah tenang. Ini bukan negara kita. Biar bagaimana kita punya hak asasi. Waduh. Terus dia bilang, berapa lama lagi Pak tour guide? Dia bilang, ya nggak tahu, tergantung, tiba-tiba ditutup. Terus akhirnya dia bilang, kalau begitu saya mau buang air kecil di jalan aja, di gurun saudara. Dia bilang, saya mau turun. Ya, tahu sendiri orang Batak, tour leader. Turunlah Pak. Tapi hati-hati kalau kau turun, nanti ada tanda merah di jidat. Kenapa ada tanda merah? Berarti senjata sudah diarahkan ke kepalamu. Sampai di tangan, enggak jadi turun. Terus dia bilang, anak muda di mana-mana aja sama. Enggak boleh, saudara. Kita udah berusaha bilang, Bang, itu negeri mereka kok. Sampai tour leader bilang, jangan manusia, binatang aja sulit masuk. Itu di perbatasan mereka itu ada kawat listrik.
Terus mereka di sepanjang kawat listrik itu sepanjang 1,5 meter gitu saudara. Itu ada jalanan mobil dari tanah gitu saudara. Debu yang tiap 15 menit mobil Israel lewat dengan sapu. Jadi Anda bisa bayangkan orang yang lewat situ aja tapak kakinya dia lihat di situ. Waduh ada orang nih masuk, dikejar sudah, dicari. Terus kata ini orang, waduh sampai begitu. Iya. Jadi waktu saya lihat itu saya bilang, oh Tuhan, memang hidup ini harus memiliki dasar yang benar. Sama ketika saya melihat orang-orang tersebut, orang-orang tua itu, kalau dasar saya nggak benar, maka perjalanan itu akan rusak. Saya akan terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif dan buruk, tapi kalau dasarnya benar ternyata, firman Tuhan katakan dasar itu tidak pernah berubah, tidak boleh berubah. Yesus kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Dasar kita harus Kristus. Halo. Dasar pernikahan kita, dasar bisnis kita, dasar persahabatan kita, dasar pelayanan kita, enggak boleh diletakkan di dalam kedagingan. Dasar hidup kita tidak boleh materi, tapi dasar hidup kita adalah Kristus. Habis saya khotbah di Danau Galilea, ada seorang bapak umur 65 tahun datang kepada saya di dinner. Tiba-tiba dia bilang, Pak Pendeta kita ngobrol. Benar juga itu ya Pak. Itu cara Yesus untuk menolong murid-muridnya begitu Pak. Dia berjalan di atas air. Tapi saya juga sudah baca kitab suci yang lain Pak. Ternyata ada cara mereka juga untuk menolong anak buah atau pengikutnya. Jadi saya lihat Pak, Tuhan itu sama. Yang membuat perbedaan cuman agamanya Pak. Jadi saya ini udah pegang 5-5-nya Pak. Maksud loh. Dia bilang saya penganut agama ini, agama itu, agama ini, agama ini. Jadi Bapak ke Israel ngapain? Ya berziarah. Sambil saya lihat Tuhan yang sama yang diajarkan oleh pengajaran Kristen. Oh, saya bilang salah bos. Nanti Anda pulang ke rumah baca lagi itu 5 kitab suci. Silakan. Dan lihat siapa yang bisa memberikan jaminan yang berani berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Cuma Yesus. Dia ngomong begini, iya sih, iya. Gitu. Pak, tadi Bapak khotbah Yesus berjalan di atas air bagus. Pakai gaya Bapak. Tapi saya perhatikan ya Pak ya. Ya Tuhan Yesus ya, katakanlah dia Tuhan. Dia sanggup juga, saya dulu berpikir bahwa Yesus itu cuma mau ngirit ongkos. Saya maksud Bapak? Iya dia tawar-tawaran dengan tukang perahu biayanya mahal. Jadi dia berjalan aja di atas air. Waduh ini sesat banget nih gitu. Saya bilang bos, salah bos. Dasar hidup, enggak ada Pak. Saya menghormati sebagai agama demi agama ada solidaritas. Ada toleransi, oke, tapi tidak dalam bentuk dasar hidup tetap Kristus, sekali Kristus tetap Kristus. Amin. Waktu kami sampai di Yordania, kita mandi di Dead Sea, di Laut Mati. Nah ketahuan deh, ternyata bapak ini ngambang. Dia kan cuma pakai celana tuh ngambang. Dan saya lihat saudara, oh that's why. Tubuhnya itu dipenuhi dengan tanda salib. Tapi salibnya salib yang ke bawah. Jadi di sebelah ini, atas itu bekas di bypass. Dan di bawah ini juga di bypass dari. Oh.
Akhirnya hari terakhir saya khotbah tentang itu. Dan dia keluar, dia peluk saya, dia bilang, Pak benar. Jadi Yesus siapa ya? Kami tiap hari ibadah, nyanyi, lompat gitu kan, tepuk tangan. Akhirnya dia bilang, itu yang saya tidak dapatkan di tempat saya beribadah. Saya kaku Pak. Ternyata saya baru tahu, ternyata ibadah boleh tepuk tangan. Boleh. Ibadah ternyata boleh suara keras. Boleh. Nari boleh Pak, nari. Dari dulu saya tuh mantan orang malam. Saya di gereja kaku-kaku Pak. Tapi sekarang saya mau bawa pulang. Saya mau bawa sukacita itu. Kalau dasar hidup kita benar, saya yakin dan percaya pasti hidup kita juga benar. Tapi kalau dasar hidup kita sudah salah, saudara, saya yakin dan percaya hidup kita juga akan seterusnya salah. Kalau perjalanan ziarah saya ke Israel juga benar, pulangnya juga benar. Ternyata dari om dan tante yang umur 70-an seperti itu, 60-an ke atas pulang nangis semua. Pak, tunggu saya pulang dari Amerika ya, kita bikin reuni. Pak, jangan bikin reuni sebelum saya sampai di Indonesia ya Pak. Aduh Pak, saya diberkati banget. Ternyata saya tahu di dalam Kristus seperti ini ya Pak. Iya. Saya pikir dulu semua agama sama. No. Di dalam Kristus kita hanya bisa mendapatkan jawaban dan keselamatan itu. Jadi Yesus katakan di atas batu. Batu yang kita kenal adalah Kristus yang luar biasa. Dasar pernikahanmu adalah Kristus, maka amanlah hidupmu. Dasar pertemanan kita adalah Kristus, maka kekallah persahabatan kita. Dasar pelayanan kita adalah Kristus, kemanapun kita diutus, yang adanya sukacita dan damai sejahtera. Rasa kebosanan, rasa sudah memikirkan, aduh 10 hari dengan orang-orang seperti ini terhapus ketika saya mulai belajar. Dan di hari yang pertama sampai di Israel, ibu yang umur 65 ini turun ke bawah. Sudah dibilang di gereja naiknya Tuhan Yesus ke sorga. Tour guide local guide-nya itu orang Yahudi asli sudah. Sedangkan tour leader itu orang Batak dari Indonesia. Udah dibilang, Bapak Ibu, nanti kalau turun Bapak Ibu, meskipun di tanah suci, tanah perjanjian, hati-hati dengan orang yang gitu. Hati-hati. Dia ngomong-ngomong, dia dorong-dorong, dia rabah. Yang lain ngomong, masa sih Pak, masa sih Pak, masa sih. Saya udah 70 kali ke Israel Bapak Ibu, dia digituin. Nah ibu ini turun, terus di depan dia pedagang asongan, ya orang Arab. Langsung nih ini tuh ibu bilang enggak nih dorong enggak nih gitu. Begitu selesai dia naik ke atas bis, ternyata dompetnya sudah tidak ada. Dia teriak, dompet saya hilang, dompet saya, si Arab yang ambil, si Arab gitu. Dia turun lari saudara, ternyata iya itu jalanan gitu loh. Saya bilang udah ibu udah umur 65 naik lagi ke atas, saya yang urus dengan tour leader. Cari sampai kembali lagi ke gereja Tuhan Yesus terangkat. Ternyata nggak ada, semua nggak ada yang ngaku. Aduh cari susah, saya doa Tuhan. Kan tadi saya bilang saya datang ke sini, dasarnya engkau, tapi kok jadi lucu gitu. Nanti dia bisa bercerita, nanti pulang, Israel. Kacau gitu. Parah gitu kan. Sama pendeta Pak Johan lu mondong gitu. Maling banyak gitu. Saya bilang, oh Tuhan, jangan ini jadi kutuk tapi jadi berkat Tuhan, oh please. Dan ternyata ini local guide-nya tuh orang Yahudi jadi sahabat saya gitu. Dia selalu terangkan detail dengan saya. Tiba-tiba di hadapan mungkin pemimpin Arab di situ dia ngomong dalam bahasa Ibrani. Wah saya bingung juga nih. Dan mukanya udah merah. Nah, ini Arab
juga jawab dengan bahasa Arabnya. Nihila mau nihina kumenanya. Kang Cina malahnya. Saya di tengahnya, saya nggak mau ikut campur dalam bahasa Indonesia. Udah diam, tenang. Jadi kacau, 3 bahasa jadi kacau di sini. Saya bilang terserah, mereka berdua dari dulu juga sudah bertikai Tuhan. Tapi ini tentang dompet. Gitu. Ini Arabnya begini. Gitu. Pokoknya ada arah-arah begitu. Gua tembak gitu kali. Gitu. Kali gitu. Lari dia saudara. 5 menit dia bawa itu saudara dompetnya. Percaya tidak percaya? Karena mereka makan gitu. Terus jauh nih, langsung naik ke atas bus, langsung kasih ini ibu. Ibu, ini dompet. Iya. Mana itu Arab? Udah ibu, udah. Coba periksa lagi, ada semua. Terus dia bilang, aduh duit saya ini ribuan dolar. Coba cek lagi, aduh tadi ada berapa? 1.000. Ada yang, aduh cuman tinggal 700. Aduh. Pertama dia, aduh hilang 700 gitu. Terus nggak lama, aduh hitung lagi, hitung ibu, aduh 500 yang hilang. Lama-lama hitung, tinggal 300 yang hilang. Tadi saya mau jawab, jangan-jangan nggak ada duitnya di situ. Dan saya bersuka cita gitu, di negeri orang gitu loh. Yang mestinya kan kalau di kota aja, di Cililitan udah hilang gitu. Betul nggak saudara? Indonesia gitu loh. Yang kalau udah begitu sih nggak kembali. Kalaupun kembali tinggal KTP itu juga dibebankan kepada kita. Saya udah capek nih bu, taruh di sini bu. Duitnya udah habis, ini saudara masih utuh cuman kehilangan 300 dolar. Terus dia bilang, ini masih ada 300. Kita bilang, udahlah berkati. Terus dia bilang, iya puji Tuhan. Di situ saya bisa berpikir, iya. Kalau dasar hidup kita benar saudara, Kristus. Bahkan dari kehilangan kita bisa menemukan yang hilang itu. Halo. Bahkan dari kerugian kita bisa dapat ganti 2 kali lipat dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat ayat 25. Baca sama-sama ayat yang ke-25, 1, 2, dan 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Saya diberkati dengan kata turun hujan, banjir, dan angin. Ini 3 kata spesifik yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Biasanya kalau sudah hujan, itu ada angin. Biasanya kalau ada angin, itu banjir. Biasanya kalau ada hujan, biasanya banjir, angin. Biasanya begitu. Hukumnya begitu, aksiomanya begitu, dalilnya begitu, prinsipnya begitu. Nggak bisa dirubah. Hal yang kedua, kita bisa selamat di dalam kehidupan ini tetap tegar. Di saat yang sukar, kuat di masa yang berat. Ketika saya dan Anda di sini juga memberlakukan prinsip-prinsip kehidupan atau memiliki prinsip dalam hidup. Amin. Tidak mudah diombang-ambingkan. Meskipun kadang kita melihat kok beda dengan firman, saya mau katakan buat saudara, prinsip hidup kita adalah firman Tuhan. Ini prinsip hidup. Nggak boleh keluar dari sini. Kita akan gamang, kita akan kecewa ketika kita memberlakukan atau membuat ideologi baru yang keluar dari ini. Kalau firman Tuhan sudah berkata, beri maka engkau akan diberi, jangan coba-coba pakai ideologi yang baru. Oleh sebab itu kan berapa kali saya suka katakan, kurang setuju aja gitu saya. Kalau ada di gereja manapun, terus ada koordinator berdoa setelah kebaktian atau persembahan kasih, Tuhan terima kasih. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak. Itu keluar dari prinsip firman. Walaupun kita merasa kasihan, tapi memang firman sudah berkata, beri maka engkau akan diberi. Oleh sebab itu ketika Anda beribadah, mesti bawa sesuatu untuk Tuhan. Halo, ini prinsip. Harus. Berapa saja yang memang kau bisa berikan yang terbaik, jangan
Pergi dengan tangan hampa, automatically pulang juga dengan tangan hampa. Apa yang kau tabur, kau tuai. Itu prinsip. Kalau Anda keluar dari prinsip firman Tuhan, maka kacau hidup kita. Negeri meskipun pemerintahannya kejam, tapi lebih baik memiliki pemimpin seperti itu daripada ada satu negeri atau negara yang tidak memiliki pemimpin atau peraturan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan tunduklah, patuhlah kepada pemimpinmu. Saya kasih satu kesaksian hidup. Ini yang biasanya memberkati. Satu hari, nah ini ada mama. Mama telepon jam 4 pagi ke rumah. Istri saya yang angkat, itu istri saya. Istri saya angkat, mama bilang, halo Sri. Istri saya, iya ma. Ada apa ma? Yohan mana? Tidur ma. Oh ya udah. Ada apa ma? Penting. Nantilah suruh dia telepon kalau dia bangun. Istri saya bangunkan saya. Mama telepon. Nah, bagi saya nih saudara, bagi saya. Ini kesaksian hidup nih. Iya di atasnya. Mama saya kalau telepon jam 4 itu masalah. Mama saya kalau telepon jam 4 itu masalah buat saya. Saya tahu persis. Begitu dengar mama telepon, saya langsung aduh, capek lagi. Saya telepon dia jam 6:30. Lihat tekanan kata-kata saya. Ya ma. Bagi saya biar dia takut. Dia dengar suara saya gitu. Lagi tidur. Enggak, ini buktinya enggak tidur kan bisa ngomong. Oh ya udah. Kamu masih capek ya? Nanti malam bangun tidur jam 1 mah capek. Terus saya masukin pelayanan. Sini dipakai Tuhan. Sini mah. Sembuhin sini. Oh. Terus saya bilang kembali ke subjek. Ada apa mah? Enggak, gini aja. Kamu ke rumah mama, let's talk. Kenapa sih harus ke rumah mama? Karena kalau face to face, mama mau ngomong sesuatu, pasti enak. Daripada cuma melalui kabel, pasti salah. You know what I mean? Itu SMS kadang-kadang bisa salah. Oke. Enggak pakai titik. Kita bilang belum selesai. Padahal udah selesai di situ. Kita bilang, thank you. Saya pernah kasih kepada teman saya, hamba Tuhan dari daerah, GBU. Dia balas lagi. Gereja mana itu Pak? Nggak salah nih. Jadi saya telepon deh. Maksudnya gimana bos? Ya maksudnya itu dari sinode mana Pak? Kami kan dari GBI. Waduh dia pikir GBI, GBU gitu. GBU bos artinya God bless you. Dia nanya lagi, you kan Y bukan pakai Y kok pakai U Pak? Itu udah bahasa SMS. Masya ampun. Jadi ibu saya bilang, mendingan ke rumah. Kalau mama ngomong nanti jadi salah-salah. Tapi sebetulnya ada apa sih mah? Udah ngomong aja sekarang. Nanti ya. Kalau kamu mau denger dateng, nggak mau denger, iya nggak apa-apa. Nah kan gantung begitu saudara. Jam 8 datang deh ke rumah mama. Dengan posisi muka tegang. Biar dia takut. Cuman sampai depan pintu. Ma, ada apa? Duduk dulu, hamba Tuhan duduk. Diri aja mah, diri mah. Ada apa sih? Cepet mah ngomong, aku udah mau pelayanan. Sekarang jam berapa kata? Jam 8, pelayanan jam 12, masih lama. Gue udah gak betah aja gitu. Lihat, prinsip hidup, firman Tuhan katakan hormatilah bapak ibumu. Tapi saya gak bisa terima gitu loh. Boleh dia ngomong, itu kan tulisan masa lalu, jangan-jangan juga, aduh dilebih-lebihin kali sama Rasul.
Dilebih-lebihin kali dengan yang ketemukan gulungan Alkitab ini, who knows gitu loh. Ibu saya bilang, duduk. Saya duduk. Mana? Gini, tadi malam mama tidur, mama mimpi. Tapi hidupnya kenyataan bukan mimpi, Ma. Iya, mimpi apa mama? Tuhan datang ke mama. Wah, hebat banget. Terus Tuhan bilang, ini harus ngomong ke anakku yang sudah jadi hambanya. Ngomong apa sih, Ma? Gini, 6 bulan yang lalu kan adikmu tuh bisnis. Terus? Dia belajar bisnis dari hati yang tulus. Terus? Dia juga bilang kalau untung mama diberkati. Terus? Tiba-tiba bukan untung, buntung. Terus hubungannya dengan aku apa? Akhirnya dia punya hutang, Yohan. Ini yang gua gak mau denger nih. Terus saya bilang, terus mah? Iya, hutangnya berapa? Besar. Berapa? 300 juta lebih. Terus? Tadi malam Tuhan datang. Terus kata Tuhan, bicara dengan anakmu yang hambaku. Ketuk hatinya. Aku akan menggerakkan dia untuk memberkati. Terus Tuhan bilang apa lagi? Katanya kau yang harus bayar. Bangkit bos, bang. I told you, Ma, dari dulu selalu aku lagi. Dia yang salah ke gue. Aku punya istri tuh, punya 2 anak, masih punya kebutuhan, Ma. Punya banyak sesuatu yang harus aku lakukan. Mama saya bilang, kalau begitu Tuhan salah. Enggak begitu. Mari kita debat. Mama boleh punya roh Tuhan, aku juga punya roh Tuhan. Mama udah 73, aku baru 40-an. Kata Kaleb, aku dipanggil umur 40, sekarang masih tetap kuat. Berarti dia dipanggil umur 40. Aku dipakai di puluhan ribu orang, Ma. Aku memberkati orang, aku menyembuhkan orang, aku berkhotbah. Banyak orang bertobat karena khotbahku. Sekarang Mama bilang Tuhan lagi, Tuhan lagi. Nih boleh juga ngomong ada Tuhan. Tuhan juga bilang di aku, jangan tolong. Mama saya bilang, ya udah. Jadi kamu? Ya apa kata Tuhan? Tuhan bilang berapa aku harus bantu? Berapa? Tuhan jelas, Yohan bilang katanya semuanya. Hari gene gitu loh 300 juta. Wow, dia yang hutang. Suruh dia ngomong sama aku, sama telepon. Kata Tuhan gak perlu. Kalau nggak salah kamu pernah berkhotbah, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Waduh. Mama ngomong firman lagi firman. Karena kamu sering sampaikan firman. Tapi begini Yohan. Kalau memang kau tidak setuju. Selalu bilang kamu lagi, kamu lagi. Nanti malam Mama akan berdoa. Minta kepada Tuhan. Tuhan, Mama mau ngomong apa? Dia nggak sanggup tuh. Angkat bebannya tuh. Berikan kepada kakak atau adik-adiknya yang lain. Mama kan punya 7 anak. Kamu bilang lo lagi, lo lagi. Jadi mulai hari ini dia sudah capek tuh. Padahal Mama tahu berkatnya kan lo lagi, lo lagi. Nanti Mama bilang berkati kakaknya atau 5 adiknya yang lain. Begitu ya Yohan. Jangan ngancem gitu mah. Kita ini antara ibu dan anak jangan begitu. Harus tetap ada damai sukacita dong. Ya kamu nggak sanggup. Sedangkan Mama yakin kamu sanggup. Saya berlutut.
Siapa yang bilang gak sanggup? Sanggup, saya sanggup mah. Pasti sanggup. Ya. Kamu sanggup berapa? Ya kalau Tuhan udah bilang 300, ya udah 300. Amin. Kamu punya uang berapa ya? 309 juta. Tuh ada. Bayar. Bayar. Saudara tahu? Kecewa ini hati. Tapi dia bilang lagi, Yohan, kamu beribadah tiap hari menyampaikan firman, setia kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, gak cukup. Perlu ketaatan. Wah, saya kayak ditampar. Saya bilang, kenapa harus gua lagi yang taat? Karena Tuhan mau memberkati engkau lebih-lebih lagi. Memang kalau dapat berkatnya gampang. Waktu melaksanakannya itu sulitnya minta ampun. Kasih, enggak sampai 1 bulan. Saya dapat berkat tepat 2 kali lipat. Orang berkati saya 50.000 United States dollar. Dengan kurs 12.600 juta. Berlutut lagi di mama. Tuhan mimpi apa lagi mah? Beri tepuk tangan itu betul. Thank you so much. Hebat. Saya tutup firman Tuhan. Kalau prinsip kita benar, yaitu firman-firman gak pernah salah. Amin. Ini kan baru cuman bicara materi. Ada hal-hal yang lain kalau kita sungguh-sungguh hidup berdasarkan firman Tuhan, maka selamanya hidup kita akan dibela oleh Tuhan. Boleh Anda baca buku banyak, yang penting berpengetahuan kelas tinggi. Dari orang-orang yang berhasil dalam segala bidang, tapi jangan lupa di atasnya harus ini. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, beri tepuk tangan sekali lagi betul. Mengingat waktu, nanti di kesempatan yang lain yang ketiga dan keempat. Tunduk kepala kita doa. Sampai berapa lama lagi kami hidup? Bisa saja melihat tanda-tanda yang terjadi, engkau bisa mempercepat kedatanganmu. Bisa. Tidak ada satupun dari kami yang bisa tahu kapan engkau datang secara persis. Tapi dari tanda-tanda, kami tidak mau menjadi orang yang bodoh. Kami mau menjadi orang yang bijak, Tuhan. Ketika kami diberikan kesempatan, anugerah itu masih ada, harinya juga masih dikaruniai oleh Tuhan. Kami akan berbenah. Biar dasar hidup kami adalah Engkau. Dan berdasarkan pengalaman kami, betul Engkau. Kami tidak bisa mengandalkan manusia, iklim atau keadaan. Manusia hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Dan seterusnya sudah mengecewakan. Tapi Tuhan, Engkau, Yesus, Kau adalah dasar kami yang kokoh. Semakin kami tanamkan hidup kami di atas Engkau, semakin kokoh hidup kami. Semakin kami bisa melihat pembelaan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami mau seperti Stefanus, seperti Paulus, seperti Petrus. Bahkan kami mau seperti Engkau. Biar iman, pengharapan, dan kasih kami kokoh. Meskipun ada kabar-kabar yang tidak menggembirakan. Thank you Lord. Kami boleh diperkenalkan dengan Engkau. Kami boleh Kau jangkau. Kami boleh tahu dan mengerti sekarang
Engkau adalah juru selamat kami. Yang kedua, terima kasih. Kami juga harus berjalan dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang tertulis itu yang kami lakukan. Yang tidak tertulis, boleh kami juga abaikan. Ajar kami untuk mematuhi. Bukan hanya sekedar setia. Tetapi ajar kami untuk belajar taat dan cakap untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan melihat ketika dasar kami solid dan prinsip kami jelas, maka Engkau akan menyembuhkan kami. Maka Engkau akan melalukan sakit penyakit di tengah kami. Melalukan hal-hal yang tidak baik, malapetaka, bencana apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau akan menjagai kami. Itu prinsip dari firman-Mu. Engkau yang berjanji, Engkau juga yang menepati. Itu prinsip ketetapan Engkau. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Keluarga-keluarga mereka, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian hidup, tubuh, jiwa, dan roh mereka, kesehatan, studi, pendidikan mereka Tuhan, pergaulan, jodoh mereka Tuhan. Kau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pelayanan kami bahkan, gereja kami Engkau berkati. Dan khusus untuk Indonesia, Tasikmalaya dan juga Kota Padang. Biar belas kasihan Allah ada di situ. Biar ada penghiburan dari Tuhan sendiri. Dan biar Engkau menyentuh anak-anak-Mu juga untuk berbuat sesuatu bagi mereka yang tertimpa kesusahan. Ampuni mereka Tuhan. Dan kami juga mau berbagi dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih terbuka bagi kami. Terima kasih untuk anugerah yang baru, selalu baru. Dan terima kasih untuk hari yang masih Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.